Saudara Salom, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di tahun 2020 ini. Kita mensyukuri kita tetap dibimbing oleh tangan Tuhan. Dan hari ini di tengah keluarga kita masing-masing, kita akan kembali membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai 15. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ayat ke-15. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Bapa untuk kehidupan kami di sepanjang tahun ini, di mana Engkau selalu merawat dan memelihara hidup ini. Sungguh ya Bapa, tanpa karya tangan-Mu, kami tidak akan berada dalam keadaan baik seperti bagaimana kami ada sekarang ini. Karenanya Bapa, saat ini kami ingin kembali mendengar suara-Mu yang meneguhkan kami dalam rasa syukur menutup tahun ini. Dalam rumah tangga masing-masing kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menopang, menuntun kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami berseru, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh, mari kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai 15. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Kitab Pengkhotbah ini termasuk ke dalam golongan kitab Perjanjian Lama, golongan kitab puitis dan kitab sastra. Ada beberapa yang termasuk ke dalam golongan kitab puitis dan kitab sastra ini, saudara. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah ini, dan juga Kidung Agung. Seperti penamaannya, saudara, maka kita bisa dengan cepat menduga bahwa memang dinamakan kitab puitis atau kitab sastra karena di dalamnya ada ekspresi iman yang kemudian diungkapkan melalui bahasa-bahasa yang indah,
bernilai seni, saudara-saudara, yang dihadirkan oleh orang-orang yang sangat bijaksana, dipenuhi oleh hikmat Allah. Kendati demikian, saudara-saudara, memang karena menggunakan bahasa-bahasa seni, puitis, sastra, tidak mudah juga secara langsung dipahami. Contohnya kitab pengkhotbah ini, saudara, banyak sekali kesempatan di mana anggota jemaat bertanya kepada saya, Pak, kayaknya sulit tuh dipahami kitab pengkhotbah. Dia bicara soal kesia-siaan. Masa orang berjerih lelah, orang sudah berjuang dalam hidup lalu dikatakan semuanya sia-sia, begitu ya. Semuanya tidak bermanfaat, begitu. Untuk apa juga, saudara-saudara, dalam kitab ini diungkapkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dituliskan di dalam kitab pengkhotbah ini, saudara, terutama soal tadi ya, soal kesia-siaan di dalam menjalani hidup, memang kuncinya banyak penafsir setuju bahwa itulah yang terjadi kalau orang tidak melibatkan Allah. Hidup ini jadi sia-sia, tanpa makna, tidak ada pesan, dia dijalani sebagai rutinitas yang kemudian tidak jelas apa tujuannya. Tapi kalau kemudian dia bersama dengan Allah, maka saudara-saudara ada tuntunan dan karya Allah yang hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita. Seiring dengan berjalannya waktu di mana kita menjalani hari-hari hidup ini. Nah, itu juga saudara yang dipaparkan pada pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai 15 ini. Kita diajak saudara-saudara untuk mengingat bahwa dalam hidup yang kita jalani segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut yang ditanam, panen maksudnya. Ya. Ada saat-saat di mana kemudian kita merasakan bahagia, tapi ada saatnya juga kita merasakan kesedihan begitu. Tapi saudara-saudara, pada bagian akhir, penulis kitab pengkhotbah ini memberikan penekanan tentang bagaimana pentingnya memaknai perjalanan hidup kita seiring dengan perjalanan waktu, di mana ada banyak warna boleh kita alami itu dalam bingkai kehadiran Allah, dalam bingkai karya Allah, dalam bingkai di mana di dalam setiap peristiwa kita menemukan tangan Tuhan yang memegang kita, melawat kita, menyapa kita, memeluk erat kita, dan senantiasa menuntun kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernyataan kitab pengkhotbah ini penting sekali. Terutama ketika kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tahu pasti kan saudara-saudara, ini kan bukan hanya soal ganti kalender. Bukan soal saudara-saudara kita kemudian akan memasuki tahun yang baru di mana kita berharap segala sesuatunya lebih baik dari tahun yang lama. Tidak. Tahun yang lama pun saudara-saudara harus kita syukuri. Jadi kalau di akhir tahun itu biasanya ada acara kaleidoskop, saudara ya. Jadi diputar peristiwa selama 1 tahun, di tahun 2020 ini saudara yang telah kita jalani. Sebetulnya baik juga itu untuk kita lakukan. Kita putar lagi, cobalah saudara. Menjelang hari-hari akhir di tahun 2020 ini kita ingat-ingat lagi. Kalau orang Jawa bilang saudara-saudara, niten, ingat apa yang telah terjadi dalam hidup kita, lalu kita kemudian coba analisa. Bahwa di dalam peristiwa saudara, entah kita senang, entah kita sedih, entah ada sukacita, entah ada duka cita, entah ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita mencabut yang ditanam, dan lain sebagainya macam saudara. Ada tangan Allah yang kemudian selalu hadir dan dengan cinta kasihnya dia merawat dan memelihara kehidupan kita. Banyak hal saudara-saudara di mana kita pun diizinkan untuk masuk ke dalam situasi yang tidak nyaman.
Banyak kesempatan di mana Allah pun memberikan kepada kita ruang untuk mengalami didikan lewat situasi yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi, tangan Tuhan tidak berhenti menyertai kita, menuntun hidup kita, memberkati kita. Hitunglah berkat-berkatnya di sepanjang tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan ini. Maka saudara akan mampu berteriak dengan kencang, terima kasih Tuhan. Aku memang masih sakit, pergumulanku masih banyak, hutangku masih menumpuk. Problematika rumah tanggaku belum reda, pandemi belum selesai, badai masih kencang. Tapi sampai titik ini, Engkau tetap menyertaiku dan itu lebih dari cukup bagiku. Bersyukurlah. Karena dengan bersyukur, maka akan ada energi baru pemberian Allah yang membuat kita kembali masuk ke dalam kehidupan dan menjalaninya dengan keyakinan hari esok lebih baik. Bukan karena saya baik, saudara baik, tapi karena Allah yang baik itu tetap akan menuntun dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sertailah niteni kami, hari-hari perenungan kami sebelum kami meninggalkan tahun 2020 ini. Berkati kami, manakala kami mencoba untuk mengingat kembali bagaimana cara Tuhan sungguh indah. Rancangan-Mu sungguh memberikan kepada kami jalan keluar. Pelangi kasih-Mu selalu melingkupi kami. Biarlah Tuhan izinkan kami mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh rasa syukur. Memang benar ya Bapa, seringkali Tuhan izinkan kami juga keluar dari zona nyaman kami. Namun izinkan kami untuk meninggalkan tahun ini, tahun 2020 ini tidak dengan umpatan, tidak dengan makian, tidak dengan kekesalan dan kekecewaan. Namun tetap boleh mengakhirinya dengan ucapan syukur. Karena seberat-berat dan sepahit-pahitnya hidup ini, toh kami masih terus menemukan Engkau Allah yang baik. Amin.